sastra Inggris itu bisa menjadi lumbung curian. Ya, mungkin dalam tanda petik belajar secara tidak langsung ya. Tapi sebenarnya ya katakanlah curian. Kalau proses kreatifku ki dimulai setelah kuliah di sastra Inggris UNY. Sebelumnya masih seperti anak muda biasa, band-bandan, balapan, kerengan dan sebagainya, itulah mabuk. Setelah menganggur setahun belajar sendiri, akhirnya masuk di UNY dan setelah itu kebetulan yang dipilih jurusan sastra Inggris, yang kebetulan untuk bahasa Inggris saya selalu terbaik sejak dari SD sampai SMA. Nah, kemudian proses penulisannya saya ingat betul, puisi pertama yang saya baca itu puisi Robert Frost, We Were the Land Before the Land Were Ours. Dan setelah itu saya jatuh cinta kepada sastra, terutama puisi. Setelah itu membaca hampir semua novel Babon dalam bahasa Inggris. Kemudian seingat saya sekitar semester 2 atau 3 saya bergabung dengan Sanggar Koreo di UNY, yang kebetulan kebanyakan anggotanya anak sastra Indonesia, tapi juga ada jurusan lain. Terus aktif di sana berteater walaupun nggak pernah ngaktor, hanya jadi kru pengusung kabel, dan kadang-kadang pegang musik. Setelah itu ternyata lebih berpusat ke penulisan. Teman diskusi saya waktu itu adalah Tri Prasetyo. Tulisan pertama saya yang terbit di media massa bukan karya sastra, sama sekali bukan, tapi resensi buku. Teori komunikasinya Jürgen Habermas, buku kecil terbitan Jendela, tentang ponsel. Waktu itu membahas ponsel dalam konteks komunikasi massa pada tahun 2000-an itu. Pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Setelah itu kemudian 2002-an saya mulai fokus ke belajar habis-habisan menulis puisi, cerpen, tapi belum novel, dan juga belum menerjemahkan. Puisi pertama yang terbit di media massa itu di Bernas tahun 2002, dan setelah itu belajar terus belajar menulis sampai menerbitkan beberapa karya sastra lagi selain beberapa karya non sastra di media massa. Tapi fokus saya memang dari dulu sastra sampai ke katakanlah ke media-media kelas nasional, Kompas, Koran Tempo. Tapi yang dulu favorit saya itu Koran Tempo kalau untuk cerpen. Kalau untuk puisi dulu di Kompas, tapi itu hanya bertahan 2 atau 3 tahun saja, karena setelah itu kebetulan waktu itu 2001 saya nyambi kuliah di UGM juga di Visipol, walaupun kemudian DO juga. 2005-2006 itu masa paling produktif saya, yang hampir-hampir tiada hari tanpa membaca dan menulis sastra dan mabuk, karena waktu itu alkohol menjadi surungan atau daya dorong untuk melancarkan kreativitas. Pada waktu itu pandangan dan praktik kreatif saya seperti itu. Setelah itu 2007 kesini saya sudah mendeklarasikan diri pensiun dari dunia sastra dan mempelajari bidang-bidang lain. Maksudnya keterampilan lain yang masih terkait dengan bahasa dan sedikit visual juga, misalnya editing, penerjemahan, desain. Tapi sejak 2012 sampai ke sini saya lebih banyak ke penerjemahan, termasuk penerjemahan buku, khususnya buku sastra dan sosial. Itu proses kreatif saya yang panjang, merentang sekitar 18 tahun.
ada beberapa hal yang memang sangat mirip dengan bidang lain yang kemudian saya pelajari juga, termasuk di fotografi dan video, bahkan di keaktoran cilik-cilikan maksudnya. Yaitu ada hal-hal dasar teknis yang harus dikuasai. Misalnya kalau dalam puisi ya, tata bahasa itu memang harus sudah dikuasai. Nggak harus hafal di luar kepala, tapi setidaknya bisa memanfaatkannya sedemikian rupa untuk pengungkapan estetik. Hal-hal teknis seperti ini juga yang ada di penerjemahan. Apalagi kalau penerjemahan bergerak di dua bahasa. Saya khususnya ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi setidaknya harus paham teknik dasar menyusun kalimat atau mencari arti kata dalam kamus di bahasa Indonesia dan di bahasa Inggris. Kemudian di fotografi juga saya sempat belajar harus paham apa itu aperture, shutter speed, kemudian komposisi, kemudian warna, di desain juga, di menggambar juga garis, titik itu harus dilampaui dulu sebelum kita bisa dalam konteks saya sebelum saya bisa dalam tanda petik menyatakan ini loh saya dan karya saya. Kenapa aku berangkatnya dari sastra Inggris itu karena kecelakaan. Maksudnya ketika ujian UMPTN ya ketamponnya yang sastra Inggris dan ternyata semester 1-2 yang dipelajari cuma linguistik bahasa Inggris kurang menantang, akhirnya masuk ke sastra. Wow, ternyata begitu. Dan kemudian semester berapa ya? 4 atau 5 2002-an itu saya mulai membaca sastra Indonesia juga, Chairil Anwar, Gunawan Muhammad, Sapardi, Pram. Setelah membaca cukup banyak, relatif banyak gitu, memang kemudian terasa bahwa sastra Indonesia ini masih sangat muda. Sejarah sastra Indonesia modern baru dimulai katakanlah Melayu Tionghoa, kemudian yang terdokumentasi dan diakui oleh negara kan dari mulai Muhammad Yamin atau angkatan 33 lah, Pujangga Baru dan sebagainya. Nah, dari sejarah sastra yang seperti itu kita bisa melihat perbedaannya dari zaman awal dengan zaman yang sekarang aja gitu. Sekarang itu sangat jauh perbedaannya, ragam bahasanya. Misalnya Chairil Anwar dia punya kata tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Orang zaman sekarang nggak akan tahu apa itu sekolah rendah kalau mereka nggak tahu sejarah. Nah, jadi ragam bahasa tahun 45-annya Chairil Anwar dengan ragam bahasa tahun 2020-annya kita sekarang itu sudah berbeda. Jadi sastra Indonesia itu ternyata masih sangat baru dan masih sangat luar biasa cepat perkembangannya dibanding dengan sastra Inggris yang sudah memulai sejarah sastranya sejak zaman Beowulf sampai kemudian yang sekarang, siapa ya sing sekarang Marang ikuti lagi. Yang menarik dari sastra Inggris dan sastra Indonesia adalah kalau dari segi sejarah sastranya. Jadi para sejarawan sastra Inggris, nah kita nggak punya itu. Bubu, kita nggak punya sejarawan sastra ya. Tapi kalau di bahasa Inggris ada sejarawan sastra dan itu salah satu tokohnya Samuel Johnson. Para pengamat kesusastraan Inggris, mereka punya dua versi sejarah sastra. Katakanlah begitu, entah ini benar entah tidak, tapi pengamatan saya begitu. Yang pertama adalah sejarah sastra versi sastra itu sendiri. Dalam tanda petik hanya memperhitungkan segi-segi intrinsik, katakanlah unsur-unsur intrinsik dalam karya. Latar, tone atau nada, penokohan, ragam bahasa yang digunakan, gaya terutama. Yang menyebar luas pada satu kurun zaman tertentu, misalnya pada zaman Shakespearean, kemudian zaman Elizabethan, sama sih Shakespeare dan Elizabeth, kemudian zaman Victorian, kemudian zaman modern. Itu ada gaya yang hampir mirip atau setidaknya katakanlah tidak bisa dibedakan, tapi mirip-mirip itulah. Istilah tepatnya mungkin yang lebih mirip, menyebar luas, banyak digunakan di antara kalangan penulis yang sezaman. Nah, sejarah sastra Inggris versi kedua adalah sejarah sastra yang dikaitkan dengan kondisi
sosial politik yang melingkupi sastra. Jadi misalnya gini, zaman Shakespeare itu bertepatan dengan zaman Elizabeth, Ratu Elizabeth yang pertama. Kalau yang sekarang kan yang kedua. Memang sejarah pada kebetulan Shakespeare hidup di zaman yang sama dengan Ratu Elizabeth I, sehingga zamannya juga zaman Shakespeare ini dari sudut pandang sastra sering juga disebut sebagai zaman Elizabethan kalau istilah Inggrisnya. Nah, tapi di periode yang lain kita bisa melihat sejarawan sastra Inggris punya istilah sendiri yang dikukui, yang tidak harus sama dengan sejarah sosial politik. Misalnya abad romantisisme, zaman romantik dalam sastra Inggris bertepatan dengan sebelum Victorian. Sejarawan sastra Inggris menyebutnya sebagai zaman romantik atau romanticism atau pre-Victorian, pra-Victoria. Tapi sejarah umum akan menyebut itu sebagai hanya pra-Victorian, bukan zaman romantik. Jadi dua versi sejarah yang tetap bisa berjalan seiring. Di sastra Indonesia kita nggak punya itu. Kita masih sangat masih sangat kuat pengaruh lingkungan sosial budaya terhadap sejarah sastra kita. Kita membaginya menjadi angkatan Balai Pustaka, angkatan 33, atau Pujangga Baru angkatan 45, mungkin ada angkatan 50, ada angkatan realisme sosialis, ada angkatan 66. Hampir semuanya bertepatan dengan kurun tertentu, peristiwa katakanlah milestone tertentu dalam sejarah umum Indonesia. Kita belum punya versi sejarah yang khas sastra sendiri. Misalnya bahwa periode ini Chairil Anwar 45, penggunaan bahasanya begini, gaya linguistiknya seperti ini, itu ternyata berbeda dari Pujangga Baru yang begini-begini. Mungkin kita kalau soal dua angkatan ini kita bisa cukup banyak bahan. Tapi kalau yang kesini lagi, hampir-hampir sepertinya belum pernah ada yang membahas dari segi intrinsik karya sastra itu sendiri. Apakah ada yang pernah mencoba membandingkan misalnya Afrizal Malna atau Acap Jamjamnur dengan Chairil Anwar dari segi bahasanya murni, dari segi nada? Sulit juga kalau kita bicara nada dalam sastra. Mood, suasana hati yang ditimbulkan oleh karya sastra atau yang inherent dalam karya sastra. Kita nggak punya milestone seperti itu. Begitu, itu salah satu yang menarik dari sastra Inggris saja sih. Walaupun kemudian ternyata dalam tanda petik untuk proses kreatifku sendiri ada hal-hal yang nakal. Misalnya, ini nakal-nakalan ya. Ada karya sastra puisi berbahasa Inggris yang sangat bagus dan saya sangat suka. Kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang bagus juga, dan saya ganti judulnya dan saya ganti nama pengarangnya, yaitu nama saya kirim ke media dan ada yang dimuat. Jadi ini nakal-nakalan aja. Ternyata sastra Inggris itu bisa menjadi lumbung curian. Ya mungkin dalam tanda petik belajar secara tidak langsung ya, tapi sebenarnya ya katakanlah curian. Tapi kalau dalam soal terjemahan dan curian ini perlu pembahasan tersendiri sih. Apalagi ya kalau sastra Inggris yang menarik. Yang jelas mereka jauh lebih kaya dan dalam tanda petik lebih jujur dan lebih beragam. Misalnya mereka punya katakanlah semacam genre tersendiri, erotic story, erotic literature. Itu murni, kalau di Indonesia mungkin kita menyebutnya menyepadankannya dengan Ready S. Dan itu diakui dengan malu-malu oleh masyarakat. Di Inggris, di khasanah sastra Inggris, erotic story seperti itu diberi ruang untuk berkembang. Maka kemudian di internet pun sampai sekarang berkembang ada last library atau apalah dan sebagainya yang nyerempet ke hal-hal panas begitu. Kemudian pertarungan antar genre juga sangat kuat. Misalnya zaman romanticism, William Wordsworth, John Keats, itu kemudian dihantam oleh Thomas Hardy dengan realisme sosial, tapi bukan realisme sosialis yang kita kenal yang dipromosikan oleh Lekra, tapi realisme sosialis yang mengatakan bahwa realisme sosial yang mengatakan bahwa karya sastra harus melukiskan keadaan sosial
sebagaimana adanya dengan nilai-nilai moral yang jelas. Beda dengan William Wordsworth atau John Keats yang dalam tanda petik mengambang, mengawang-awang. Beda lagi dengan war poets, para penyair tentara yang menulis pada sekitaran era Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kenapa berpuisi? Ya, itu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan epistemologis yang sampai sekarang pun aku belum bisa merumuskan menjadi sebuah dalam tanda petik kredo puisi. Dan juga mungkin kemudian pertanyaannya akan mengarah ke kenapa kemudian dalam tanda petik berhenti menulis puisi, walaupun sebenarnya tidak. Aku masih menulis puisi, cerpen, novel, esai, tapi hanya konsumsi pribadi, murni sebagai laku dalam tanda petik, laku estetik dan laku intelektual serta laku spiritual yang sepertinya hanya untukku, saat ini hanya untukku saja, bukan untuk konsumsi khalayak. Aku juga nggak tahu kenapa begitu, hanya feelingku mengatakan begitu dan aku menuruti feelingku saja. Mungkin karena kualitasnya juga memang sudah tidak seperti yang kuinginkan, atau memang secara objektif kualitasnya tidak layak untuk dibaca publik. Aku juga tidak tahu. Nah, soal kenapa kemudian aku pernah mendeklarasikan berhenti katakanlah menjadi mantan penyair, walaupun sebenarnya aku merasa belum pernah menjadi penyair, hanya menjadi penulis puisi sajak ya, tapi kalau penyair aku belum pernah merasa menjadi penyair seperti itu. Sebelum berhenti menulis puisi yang kemudian dipublikasikan, ditawarkan kepada publik, kenapa aku dulu begitu gila-gilaan nulis puisi, habis-habisan nulis puisi sampai aku bilang toh nyowo, karena untuk eksplorasi tertentu aku memang sedikit ekstrim, bereksperimentasi dengan badan dan pikiran sendiri. Sampai sekarang aku tidak bisa merumuskan dan aku menikmati kebingungan, kekacau balauan epistemologis seperti itu. Belum ingin merumuskan dalam sebuah kredo puisi. Cuma pegangannya satu, kenikmatan. Dalam hal ini aku mungkin akan sangat lekat dengan Roland Barthes bahwa teks khususon teks sastra dia harus menimbulkan pleasure, kesenangan, kenikmatan membaca, dan selanjutnya merangsang pembaca untuk menulis atau melanjutkan tulisan. Itulah yang dulu seingatku ku alami. Jadi aku sangat begitu menikmati membaca novel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, cerpen, puisi, esai, dan kemudian terdorong untuk mengungkapkan responsku sendiri terhadap karya-karya yang aku baca. Akhirnya dalam tanda petik aku menjadi penulis puisi, penulis cerpen, walaupun dari dulu fokusku memang ke puisi. Karena bagiku ada misteri yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan bahkan oleh logika akal sehat, common sense yang paling jernih sekalipun. Misteri-misteri yang sepertinya hanya bisa dirasakan tapi tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata lagi, hanya bisa dalam tanda petik dinikmati saja. Dia semacam, kalau orang Jawa bilangnya rasa, yo rasane ngono. Aku rasa ngedong ya. Saya tidak bisa menjelaskannya kembali dengan kata-kata atau dengan ekspresi komunikasi yang lain, tapi saya bisa merasakannya. Dan ketika saya mencoba mengungkapkannya, ada reduksi, ada distorsi dari apa yang saya alami dan saya rasakan itu. Itu mungkin yang membuat dalam tanda petik candu terhadap puisi, khususnya puisi. Ya, khususnya puisi. Walaupun karya bermedium bahasa yang lain juga
menimbulkan kesenangan yang sama, tapi tidak sebesar membaca puisi, entah puisi bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau Jawa. Kemudian itu di ranah privat penciptaan. Di ranah sosialnya, mau tidak mau, karena masih berusia muda waktu itu, saya dalam tanda petik ingin berkompetisi dengan para penulis yang lain. Ukurannya kalau tidak salah waktu itu adalah siapa yang bisa menerbitkan karya sastranya di media massa. Waktu itu di lingkungan FBS UNY saya, setelah saya tidak aktif lagi di UGM, aku merasa sangat tertantang untuk meniru langkah Hasta Indriana yang puisinya bagus banget itu, dan akhirnya aku bisa. Dan kemudian kecanduan karena ternyata bisa. Akhirnya sampai pada satu titik ketika dulu ukurannya di Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, KR, Bernas, Minggu Pagi kebetulan aku belum pernah dimuat di sana sampai sekarang dan tidak tahu kenapa. Sampai pada titik aku merasa, loh ini kan aku sudah pernah dimuat semua di sini. Suara Merdeka, KR, akhirnya KR waktu itu belum akhirnya dalam tanda petik tidak ada tantangan lagi, sudah dimuat di media massa dengan jumlah pembaca yang cukup banyak, sudah banyak yang tahu siapa gue gitu loh. Nah gitu, tidak ada tantangan lagi. Dan kemudian dalam tanda petik mengalami semacam epistemological breaking, keterputusan epistemologis. Kenapa kamu menulis puisi? Untuk apa kamu menulis puisi? Apakah hanya sekadar untuk bersenang-senang dengan bahasa saja, atau untuk mencari popularitas, untuk cari pacar, atau apa? Karir akademis atau karir profesi sebagai penulis? Seingatku waktu itu mengalami gegar seperti itu, dan akhirnya memutuskan benar-benar bahwa aku tidak bisa menulis puisi lagi kalau aku masih belum bisa menyelesaikan persoalan epistemologis seperti ini. Aku belum bisa menjawab dengan sangat memuaskan kenapa aku menulis puisi. Kenapa kamu menulis puisi selain beberapa hal yang sudah kamu ungkapkan sebagai alasan tadi. Selain kesenangan teks dan kesenangan untuk dalam tanda petik popularitas. Sampai sekarang aku belum bisa merumuskannya. Makanya aku tidak pernah menerbitkan puisi lagi. Ada puisiku banyak, tapi hanya tersimpan di laptop dan di buku catatan harian. Tapi tidak, dan nggak tahu akankah muncul lagi nanti namaku di dalam tanda petik gelanggang sastra Indonesia, terutama perpuisian Indonesia, atau tidak tahu. Karena mungkin bagi orang lain mungkin akan menganggap Simbah ini melakukan mistifikasi terhadap karya sastra genre puisi itu. Boleh jadi orang akan menganggap demikian, terlalu mengagungkan puisi, terlalu mengharapkan puisi, terlalu percaya bahwa puisi akan menjadi jalan keselamatan. Boleh jadi ada yang akan menganggap itu. Cuma dari pengalaman pribadi saya, pribadiku, kehidupanku yang paling dalam, sepertinya memang itulah jalan yang ditunjukkan oleh alam semesta kepadaku untuk katakanlah beraktualisasi diri. Jadi kalau kata Abraham Maslow kan puncak tertinggi kebutuhan manusia kan aktualisasi diri. Dan ternyata di puisi itu, entah sebagai penulis atau pembaca atau apresian biasa, itulah yang ternyata membuatku merasa dalam tanda petik hidup. Walaupun hanya membaca puisi, terutama puisi yang apik ya, bukan puisi yang ambiar. Ya kadang membaca puisi yang ambiar pun aku bisa dalam tanda petik menemukan kepuasan destruktif, negatif, karena bisa mengajak penulisnya, mengajak karya itu juga. Tapi pokoknya nek maca puisi iki beda rasane loh daripada ketika misalnya membaca misalnya kan aku sering menerjemahkan novel-novel itu gitu loh. Novel-novel dari penerbit atau naskah sosial, esai, kadang filsafat, kadang bahkan kalau pekerjaan sehari-hariku sebagai penerjemah ya teknis mobil lah, teknis lemari pendingin lah, itu jauh berbeda daripada ketika membaca karya puisi. Seburuk apapun, bahkan karya
itu yang ambiar karuan itu, saya masih bisa merasakan ada sesuatu yang ingin mencengkram eksistensiku untuk masuk dalam dunia yang diciptakan oleh teks puisi itu, walaupun puisinya benar-benar ambiar. Oke, statement yang selalu ingin kuungkapkan kepada teman-teman bahwa mungkin ada yang mengenal Simbah, entah pernah membaca karya Simbah atau tidak, atau pernah. Jujur saja aku merasa belum pernah merasa menjadi penyair yang dalam tanda petik penyair sejati seperti nama-nama besar itu, karena pencapaian juga secara intrinsik masih bisa dibilang sangat belum layak bahkan untuk diapresiasi secara dalam lingkungan kecil. Jadi kalau untuk teman-teman yang pernah membaca karyaku dan menganggap aku sebagai penyair, silakan, tapi jujur saja aku sendiri merasa not yet a poet, masih sekadar penulis ya, tapi kan anggapan orang macam-macam, terserah. Dan kepada teman-teman yang mengenalku sebagai, mungkin kalau generasi sekarang lebih banyak yang mengenalku sebagai penerjemah, bagus juga, lebih baik dikenal sebagai penerjemah, jangan sebagai penyair. Karena ketika gelar dalam tanda petik gelar itu diberikan kepada seseorang, menurutku itu sudah sangat berat. Karena bagiku pribadi gelar itu sangat agung. Bahkan sampai, maaf dalam tanda petik, agama pun pernah punya pandangan agak negatif terhadap penyair. Karena memang penyair yang benar-benar penyair adalah jiwa dunia, semangat dunia. So I'm not a poet. Finish.